Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siva Arzeta. Dan di video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang firewall filter. Dan sebelum kita ke firewall filter atau filternya, kita akan membahas tentang filter rules dalam firewall. Filter rules itu adalah untuk memblokir paket. Dan yang pertama itu ada misalkan ya ketika ingin memblokir paket ping dari laptop atau PC itu menggunakan yang dinamakannya adalah input. Input ini adalah memblokir paket yang menuju router, yang berarti DST-nya itu selalu router. Dan yang kedua itu ada misalkan kita ingin melakukan blokir dari router ke laptop atau dari router ke internet kita menggunakan yang namanya output. Fungsi output sendiri adalah memblokir paket yang bersumber dari router. Jika output itu SRC-nya yaitu pasti router ya guys ya. Lalu untuk yang terakhir itu ada forward. Forward itu ketika ingin memblokir paket dari laptop ke internet, jadi melewati router. Arti dari forward itu adalah memblokir paket yang melewati router. Jadi SRC dan DST-nya forward itu bukan dari router. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep chain. Sekarang kita akan membahas tentang konsep if then pada firewall filter. Nah, di situ tuh pada firewall filter rules itu terdapat banyak, yaitu general, advanced, extract, action. Nah, di sini general itu menjadi if sebagai if dan action itu sebagai then-nya. If adalah sebagai parameter di mana suatu paket akan kita terima dan atau kita blokir, dan kita accept atau drop. Nah, di situ pada action itu banyak banget pilihannya. Nah, lalu kita langsung aja ke contoh kasus yang pertama. Itu kita contohkan kita ingin memblokir ping ke laptop atau PC. Itu ICMP itu sebagai protokolnya nanti, dan IP-nya kita 10.10.10.254. ke router. Di sini kita pakai chain yang dipakai itu adalah input karena destination-nya ke router. Sekarang masukkan search address-nya yaitu 10.10.10.254. Protokolnya kita ganti menjadi yang ICMP. Lalu untuk action kita ganti menjadi drop atau yang artinya adalah diblokir. Sekarang kita akan coba ke kasus yang kedua, yaitu kita ingin memblokir akses Facebook kita akan coba blokir akses Facebook dari laptop atau PC yang IP-nya yaitu 10.10.10.254. Kita samakan saja ya. Di situ tuh karena destination dan search address-nya tidak ada, artinya kita menggunakan chain yang forward.
dan protokolnya kita ganti menjadi TCP karena Facebook menggunakan HTTPS, dan destination portnya kita ganti menjadi 443. Untuk destination address itu menggunakan IP Facebooknya. Misalkan kita contohkan 1.1.1.1. Jadi untuk IP atau laptop atau PC tidak bisa mengakses Facebook di laptopnya, sudah tidak bisa mengakses Facebook pada laptopnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep if then pada firewall filter. Sekarang kita akan mencoba beberapa kasus lagi. Di sini misalkan kita mempunyai router, lalu kita save, kemunya kita hapus ya, sama seperti yang MikroTik. Setelah itu kita klik not lagi, kita akan yang PC. Nah, di sini kita misalkan kita mempunyai 100 PC ya, teman-teman. Ikonnya kita ganti menjadi yang desktop 2. Lalu kita save juga. Kita network satu lagi, itu satunya internet ya. Ikonnya kita ganti menjadi cloud1. Kita save juga. Lalu kita sambung-sambungkan. Lalu kita misalkan mempunyai sebuah kasus ya, teman-teman. Di situ tuh kita memiliki 100 komputer atau PC, dan lalu ada 2 komputer yang misalkan ada 2 komputer yang tidak bisa ping ke 8.8.8, tapi 98 komputer itu bisa ping ke 8.8.8. Ada 2 cara untuk melakukan strateginya, yaitu cara yang pertama 98 rule accept, 1 rule drop, dan cara yang kedua itu 2 rule drop, dan 1 rule accept. Tadi cara yang pertama kita sebut sebagai accept view drop any, yang artinya menerima beberapa dahulu, kemudian sisanya kita drop.
Dan kemudian cara yang kedua, kita bisa sebut drop view accept any, yang artinya kita drop beberapa dulu, sisanya kita terima. Jadi tadi ada dua strategi ya. Lalu kita misalkan lagi ada suatu kasus dua komputer bisa ping ke 8.8.8, tetapi 98 sisanya tidak bisa. Strategi yang digunakan adalah cara yang pertama, yaitu accept view drop any. Karena kita bikin dulu dua rule accept untuk dua komputer bisa ping. Dan satu rule drop untuk semua komputer tidak bisa ping. Setelah ini kita akan mencoba lanjut ke Jadi tadi kita mempelajari dua cara strateginya, yaitu accept view drop any dan drop view accept any. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep filter dan konsep strategi. Sekarang kita coba praktekkan. Kita akan buat contoh kasus yang baru ya, yaitu misalkan PC 1 ingin PC 1 bisa ping ke router sisanya tidak bisa ping ke router. Dan maksudnya kayak misalkan kita ingin PC 1 bisa ping, PC yang satu itu bisa ping ke router, tapi sisanya tuh nggak bisa ping ke routernya. Lalu kita di sini coba pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama itu, chain apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Lalu satunya, dan strategi apa yang akan digunakan? Akan menjawab video atau pertanyaan sebelumnya, yaitu chain yang digunakan adalah input karena destination-nya adalah router. Dan strategi apa yang akan kita gunakan itu adalah accept view drop any. Di sini kita langsung masuk ke Winbox-nya. Lalu setelah masuk ke Winbox itu klik yang IP, kemudian firewall, lalu filter rules, dan disitu kita klik yang tambah, kemudian chainnya itu menjadi input yang tadi, lalu search address-nya adalah cek di PC 1. Nah, di situ ya. Nah, itu IP-nya ya. 10.10.10.254. Kita masukkan
di Winbox-nya, search address-nya yang tadi 10.10.10.254. Protokolnya itu ICMP dan actionnya itu tetap accept. Lalu klik OK. Dan sekarang kita buat yang drop. Caranya sama, klik plus, lalu general, kembali general. Chain-nya kita pilih yang input lagi. Di sini search address-nya kita kosongkan ya, teman-teman. Protokolnya itu tetap sama, ICMP, ICMP. Lalu untuk actionnya itu kita pilih yang drop kali ini. Cek yang drop, lalu oke. Sekarang kita coba ping di PC1, PC2, dan PC3. Pertama kita ping di PC1, ping 10.10.10.1. Lalu kita enter. Nah, disitu hasilnya TTL ya, teman-teman. Berarti hasilnya adalah berhasil karena PC1 bisa diping ke router. Selanjutnya kita PC2, yaitu ping 20.20.20.1. Enter. Nah, disitu hasilnya tidak berhasil atau timeout. Di PC3 juga sama, 30 ping 30.30.30.1. Enter. Hasilnya sama, timeout karena PC2 yang dua PC itu tidak bisa terhubung ke router, tidak bisa ping ke router. Hanya kita di sini akan menjelaskan yang ada di Winbox itu yang ada di tanda pagar, ada angka 0 dan angka 1. Jika angkanya lebih kecil, maka akan dibaca terlebih dahulu oleh routernya. Misalkan di sini ada angka 0 itu accept dan 1 itu drop. Jadi yang dibaca duluan adalah accept. Jika walaupun begitu pun sebaliknya, jika yang di atas adalah drop itu angka 0, jadi yang akan dibaca adalah yang drop terlebih dahulu. Kita akan lanjut ya, kita coba tambahin itu Ethernetnya, kita ganti menjadi 6. Lalu kita klik node virtual PC, namanya kita ganti server. Lalu kita itu ikonnya kita ganti desktop 2. Lalu kita save. Kita sambungkan. Lalu kita klik kabelnya, lalu kita edit. Untuk bagian yang label kita isi.
Jadi 192.168 titik 1.0/24. Lalu kita masuk ke Winbox-nya. Masuk ke IP address, lalu kita tambah. Satu 192.168.1.1. Headernya 5, add, lalu oke. Kita coba klik itunya ya, kita coba klik servernya. Lalu kita coba ketikkan IP 192.168.2.1/24. Ketikkan juga 192.168.1.1. Nah, kita akan cek servernya. Server 192.168.1.2. 255 gateway-nya 192.168.1.1. Maaf tadi 1.2 ya teman-teman. Lalu kita ping 192.168.1.1. Kita masuk ke Winbox, lalu ke firewall. Lalu itu yang drop kita hentikan dulu. Lalu kita baru enter. Itu hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita akan coba contoh kasus baru. Yaitu misalkan hanya beberapa PC 1 dan PC 3 yang itu yang bisa di ping ke server. Sisanya tidak bisa di ping. Lalu pertanyaannya, chain apa yang akan digunakan dan strategi apa yang chainnya itu apa dan strategi apa yang akan kita gunakan. Nah, chain yang digunakan adalah forward. Karena PC 3 bisa sambung ke server. Dan strategi apa yang akan kita gunakan? Kita menggunakan strategi accept, view, drop, ani. Lalu
Kita cek di PC 1 ya teman-teman. Itu IP-nya kan 10.10.254, yang PC 2 itu 20.20.254. Yang PC 3 kita show IP. Nah, di situ hasil 30.30.30.254. Kita cek di server. Nah, itu IP-nya 192.168.1.2. Lalu kita pergi ke Winbox. Chain-nya kita ganti jadi forward. Search address-nya kita jadi 10.10.10.254. Destination address-nya 192.168.1.2. Protokolnya jadi ICMP. Action-nya kita ganti accept, apply lalu oke. Kemudian lagi generalnya masih itu chain-nya forward. Search address-nya kita jadi 30.30.30.254. Destination-nya 192.168.1.2. Protokolnya masih sama, ICMP. Action-nya juga masih sama, apply lalu oke. Nah, sudah. Itu tadi kita buat yang accept, karena tadi kan di contohnya itu yang bisa sambung ke server itu hanya PC 1 dan PC 2. Chain-nya kita buat lagi forward. Search address-nya nggak usah diisi. Destination-nya 192.168.1.2. Protokol masih tetap, action juga masih tetap, apply lalu oke. Kita ke PC 1 lagi. Kita ketik ping 192.168.1.2. Di situ hasilnya TTL ya, teman-teman. Kita ke PC 3. Hasilnya juga TTL ya, teman-teman. Ke PC 2. Jika kita ping, hasilnya pasti timeout. Karena tadi di contoh soal yang tadi itu misalkan hanya PC 1 dan PC 3 yang terhubung ke server. Lalu lanjut ke contoh kasus selanjutnya. Misalkan router tidak bisa ping ke beberapa PC 1 dan PC 3 ya, teman-teman. Sisanya router bisa ping ke PC. Chain apa yang akan digunakan dan strategi apa yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Chain yang akan kita gunakan adalah output. Strategi, karena tadi kan router ya, strategi yang kita gunakan adalah drop, view, accept, ani. Langsung masuk ke Winbox. Chain-nya kita ganti output. Destination address-nya kita jadi 10.10.10.254. Protokolnya juga masih sama. Action-nya kita ganti menjadi drop, apply lalu oke. Search address-nya tadi kita kosongkan ya. Lalu kita buat lagi output. Destination address-nya jadi 30.30.254. Action-nya jadi drop. Tadi SMP ya, sama tetap. General itunya ganti output. Protokolnya kita jadi ICMP. Nah, kita ke PC 1 lagi.
Kita pergi ke new terminal ya. Nah, di situ kita ping 20.20.20.254. Jika kita enter, di situ hasilnya adalah TTL. Kita coba ping 192.168.1.12. Hasilnya juga TTL ya teman-teman. Jika kita ping 10.10.10.254, maka itu hasilnya timeout atau tidak bisa ngeping ke 10.10.10.254 ya teman-teman. Kita ping 30.30.30 juga sama, karena tadi tidak bisa. Selanjutnya kita close lab kita, lalu pergi ke device. Itu yang Ubuntu desktop 20.04, kita get device. Kita download dulu ya teman-teman di sini. Kita klik tadi get device. Kita tunggu. Prosesnya emang cukup lama. Nah, jika sudah ada tulisan seperti itu atau tulisan panjang, maka itu downloadnya sudah selesai ya teman-teman. Lalu lanjut kita ke labnya lagi. Kita buat lagi ya, klik note ya. Lalu di situ kita namanya kita ganti Ubuntu server. Ikonnya kita ganti menjadi desktop 2. Lalu itu internet 1 DHCP-nya kita aktifkan, primary console-nya kita ganti RDP, dan lalu kita save. Nah, itu kita sambungkan ya teman-teman. Bisa ke Mikrotik atau ke ISP-nya. Lalu pergi ke Winbox, ke addresses, lalu kita klik new atau tambah, ketikan IP 192.168.2.1/24, ethernya ether 6, apply, oke. Lalu ke DHCP server, klik DHCP setup, ether 6, lalu next, oke. Kemudian kita aktifkan Ubuntu-nya. Sebentar. Nah, itu kita oke. Nah, situ kita ketikkan terminal, kita pilih yang paling atas, yang Met terminal. Ketikkan IP A. Nah, di situ IP-nya sudah muncul ya, teman-teman. Lalu kita ping 8.8.8.8. Sudah TTL juga, teman-teman. Berarti sudah terhubung ya. Lalu kita masuk ke Firefox. Kita akan coba memblokir situs. Nah, itu ketikkan YouTube.
youtube.com. Kalau ini yang pertama, YouTube-nya keluar ya teman-teman, bisa dibuka tuh. Lalu kita masuk ke Winbox. Kemudian pergi ke firewall, tambah chain-nya kita jadi forward, protokolnya TCP, destination portnya kita 443. Di advance kita isi yang TLS host menjadi youtube.com. Bintang youtube.com bintang. Actionnya kita jadi drop, apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita masuk ke labnya lagi. Sekarang kita klik garis 3 di pinggir itu, lalu kita klik yang new private window. Nah, jika sudah masuk ke situ, kita ketikkan youtube.com sekarang. Kita searching. Nah, jika sudah secure connect valid, itu berarti sudah YouTube-nya sudah keblokir ya, teman-teman. Lalu kita pergi ke Winbox lagi. Nah, itu pada bagian yang itu lognya kita centang ya. Lalu log prefixnya kita isi. Orang akses. Orang akses YouTube ya. Kita oke. Jadi nanti akan ketahuan yang mengakses YouTube itu tuh siapa gitu. Nah, itu kita pergi ke yang log ya. Di situ ada tanggalnya, ada pokoknya ada semuanya. Di situ terlihat ya, teman-teman. Tuh kita refresh youtube.com-nya. Kita pergi ke Winbox lagi. Nah, itu tuh banyak tuh. Orang akses YouTube pada tanggal yang sama. Jadi secara tidak langsung jika kita log itu terlihat ya, teman-teman. Nah, itu kita klik salah satu. Ada buffer, memory, topik, message-nya orang akses ether 1, ether 6, out ether 1 gitu. Jadi bisa terlihat ya, teman-teman.
Ada jamnya juga di situ terlihat. Nah, ini clock ya. Time zone name-nya kita jadi Asia. Slice Jakarta. Kita pilih yang Jakarta ya. Nah, itu tuh. Sudah. Setelah itu kita apply lalu oke. Itu kita klik lagi. Mendes gitu kita ganti ya teman-teman. Nah, di situ sudah ke drop atau ke blokir dengan ada waktunya, itunya gitu. Jika kita aktifkan semua, tidak ada. Jadi apa ya, bisa terlihat gitu loh, sudah diblokir gitu. Jika yang Wednesday. Jadi cukup segitu ya teman-teman penjelasan video materi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.